Halo Ayah dan Bunda, selamat bergabung di sesi TD Parenting. Perkenalkan, saya Teh Yuni. Kali ini kita akan membahas tentang school stress. Nah, gimana nih kalau Ayah dan Bunda suka merasakan stres nggak ya? Atau pernah stres nggak ya? Nampaknya sih semua orang pasti pernah stres ya Ayah dan Bunda ya. Termasuk apakah anak-anak kita juga pernah stres atau enggak gitu ya. Kondisi stres sendiri itu merupakan bentuk respon atau reaksi fisik dan psikis berupa perasaan tidak nyaman, kemudian juga tidak enak atau tertekan terhadap suatu masalah yang dihadapi. Apakah anak-anak juga bisa merasakan stres atau tidak, khususnya ketika mereka di sekolah? Sebetulnya ada secara spesifik yang disebut dengan school stress. Apa itu ya school stress? School stress sendiri, kalau misalnya putra-putri kita mengalami stres, itu adalah kondisi stres yang dialami siswa di sekolah yang bersumber dari tuntutan sekolah. Kira-kira kenapa ya mereka bisa stres seperti itu? Tadi, kondisi mereka stres di sekolah itu akibat adanya tuntutan sekolah yang menurut mereka itu dirasa menekan sehingga bisa memicu ketegangan kepada mereka baik secara fisik maupun psikis. Kemudian juga bisa mempengaruhi terhadap perubahan tingkah laku mereka dan juga sebetulnya bisa mempengaruhi terhadap prestasi belajar mereka. Kita akan bahas berikutnya, apa sih sumber-sumber yang menjadi sumber stres pada siswa di sekolah. Ada 4 sumber nih Ayah dan Bunda ya yang bisa menjadi faktor penyebab mereka mengalami stres di sekolah. Yang pertama adalah physical demand atau tuntutan fisik. Jadi kalau tuntutan fisik ini berarti sumber stres yang berasal atau bersumber dari lingkungan fisik sekolah. Apa ya contohnya? Kalau misalnya barangkali di sekolahnya penerangan atau pencahayaan sekolahnya di kelasnya tidak memadai, fasilitas atau sarana prasarana tidak memadai, kemudian juga kebersihan yang tidak memenuhi standar, atau keamanan dan kenyamanan siswa di sekolah tidak terjamin, itu bisa menjadi faktor stres yang pertama, yaitu physical demand atau tuntutan fisik sekolah. Itu faktor yang pertama. Kemudian ada juga faktor berikutnya, faktor yang kedua nih yang bisa menjadi penyebab siswa mengalami stres di sekolah, yaitu adalah task demand atau tuntutan tugas. Kita tahu bersama ya Ayah dan Bunda, pasti putra-putri kita banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikannya ya. Jadi apakah itu yang harus diselesaikan di sekolah tugas-tugasnya, atau juga yang mungkin harus diselesaikan tugas-tugasnya di rumah. Kemudian juga mereka dituntut untuk bagaimana memenuhi tuntutan kurikulum yang berlaku saat ini. Mereka juga harus mengikuti ujian, kemudian mengikuti ulangan, penilaian yang dilakukan di sekolah. Tentu saja di satu sisi, tuntutan tugas ini bisa sangat bermanfaat bagi siswa untuk kemajuan belajar mereka. Namun, tidak menutup kemungkinan di satu sisi, tuntutan tugas yang begitu banyak atau dirasa menekan oleh mereka bisa menjadi sumber stres pada mereka ya. Jadi mereka merasa cemas ataupun tegang. Nampaknya sih faktor yang kedua saat ini cukup dominan mungkin ya dialami oleh putra-putri kita di sekolah, baik dengan kondisi belajar online maupun juga sudah mulai PTM terbatas. Yang ketiga itu adalah role demand atau tuntutan peran. Tuntutan peran ini berkaitan dengan peran mereka di sekolah. Jadi siswa-siswa itu atau putra-putri kita berarti diharapkan memiliki peran yang dituntut oleh sekolah, kemudian oleh keluarga dan juga oleh masyarakat terkait tingkah lakunya. Apa contohnya? Contohnya nih, mereka berarti harus memiliki nilai yang bagus di sekolah, kemudian mereka harus selalu berperilaku yang baik, menjaga nama baik sekolah, menjaga keunggulan sekolah, kemudian juga mereka harus memiliki motivasi belajar yang tinggi. Mereka juga harus selalu berperilaku yang baik, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Perilaku-perilaku tadi atau harapan-harapan tadi bisa menjadi sumber stres
jika siswa merasa tidak sanggup untuk memenuhi harapan atau tuntutan tersebut. Sekarang kita masuk ya, sumber stres yang keempat untuk siswa di sekolah tuh apa faktornya? Yang keempat ini adalah interpersonal demand atau tuntutan interpersonal. Kita tahu bersama ya ayah dan bunda ya, bahwa di sekolah tentu saja siswa dituntut untuk bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan akademik ataupun prestasi yang tinggi. Nah, di satu sisi mereka juga harus memiliki atau mampu melakukan interaksi sosial dengan lingkungan sekolahnya. Mereka mampu berinteraksi dengan semua warga sekolah. Faktor dari interpersonal ini atau interaksi sosial ini tentu saja menjadi salah satu faktor yang penting bagaimana bisa mempengaruhi perkembangan kepribadian siswa. Kemudian juga bisa menjadi salah satu kunci keberhasilan dari siswa di sekolah. Namun tidak bisa dipungkiri, interaksi sosial ini juga bisa menjadi sumber ketegangan bagi siswa. Contohnya saat apa? Ketika mereka atau siswa merasa tidak mampu membangun hubungan interpersonal yang positif dengan lingkungan sekolahnya, baik itu dengan gurunya, dengan warga yang ada di sekolah, ataupun dengan teman sebayanya. Mereka juga bisa mengalami ketegangan jika merasa dikucilkan, tidak memiliki teman di sekolah, kemudian juga barangkali ada kurangnya dukungan nih dari pihak sekolah terhadap mereka, atau juga persaingan nih antar siswa yang sangat ketat sehingga membuat siswa merasa merasa tegang, merasa cemas. Di satu sisi tadi interaksi sosial ini menjadi sumber yang penting. Kenapa? Karena penyesuaian dalam interaksi sosial itu akan mempengaruhi terhadap penyesuaian siswa dalam kemampuan akademik maupun sosial mereka di sekolah. Baik ayah dan bunda, kita tadi sudah bahas ya 4 faktor nih yang menjadi sumber school stress. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana cara mengenali gejala-gejala apakah putra-putri kita mengalami stres atau tidak dari gejala-gejala yang mereka tunjukkan atau dari gejala-gejala yang putra-putri kita rasakan. Setiap anak itu unik, mereka memiliki potensi, karakter, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda. Tugas kita adalah bagaimana melakukan pendekatan yang tepat untuk mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Salam Tridaya.